Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah. Selalu kami nyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang selalu hangat dan sangat baik. Hingga sampai sore hari ini kita bisa merasakan kemurahan Tuhan lewat ibadah dan pemeliharaan. Bahkan pembelaan yang diberikan kepada kita begitu indahnya. Selayaknya kita mengucap syukur lewat ibadah dan pelayanan kita. Dan biarlah pada petang hari ini lewat ibadah PA kita teguhkan hati kita kuatkan iman kita, supaya suatu saat akhir zaman seperti ini tetap pemeliharaan Tuhan, dan kita tetap setia kepada Dia. Yesus, kemuliaan-Mu. Haleluya, saya mengundang sidang jemaat yang ada di rumah. Mari kita panggil berdiri, kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku, Yesus. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Kemuliaan, Haleluya. Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Haleluya, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah dengan segenap hati. Segala pujian syukur bagi-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami pada petang hari ini, Tuhan.
Kami rindu menghadap hadirat-Mu dengan penyembahan, dengan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Betapa Engkau mengasihi, memelihara kami. Lewat semuanya kebaikan-Mu, Kau sudah nyatakan semua Tuhan. Bahkan pengorbanan-Mu di atas gunung Golgota membuktikan kasih yang sempurna Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua itu. Layakkan kehidupan kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, bahkan bisa melakukan firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban dari semuanya. Firman-Mu adalah penolong dari semuanya Tuhan. Dan kami percayakan harapan kami, kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kuduskan kehidupan kami untuk kami bisa memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika ada roh jahat, roh iblis yang ingin menggagalkan semua rencana-Mu yang indah, kami bersatu hati dengan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami panggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Engkau sebagai imam besar yang akan memberkati, menyertai, melayani kami semua Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan suasana surga ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang ada di rumah. Ucapan syukur kita kepada Tuhan begitu indahnya Tuhan mengasihi kita. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena kasih Allah selalu ada dan menyertai kita. Bahkan Allah menyediakan yang tidak mungkin bagi manusia. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin karena Allah punya kuasa untuk semua itu. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sidang jemaat yang di rumah, mari bangkit berdiri, kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi dengan ucapan syukur, dengan percaya bahwa Yesus mampu menolong kita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, maka Dia adalah mempelai pria surga yang mengasihi kita. Puji nama Tuhan, lewat semua itu kita akan dikuatkan, diteguhkan, karena firman-Lah yang memimpin dan menyertai kita. Haleluya. Biarlah sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita siapkan hati kita, kita sediakan hati kita dengan kerendahan hati, dengan kelembutan hati, maka firman itu tertabur di hati, di tanah yang baik, akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Ucapkan syukur Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada ucapkan syukur Tuhan, ucapkan syukur karena firman agung, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ucapkan syukur Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa, terlepas dari beban dosa, terlepas dari beban dosa. Sekali lagi, haleluya. Terlepas dari beban dosa. Terima kasih Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu yang agung Tuhan, yang mampu untuk menghibur kami, yang mampu menguatkan kami di tengah penderitaan di dunia ini, yang mampu menolong kami
yang mampu membimbing kami ke masa depan berhasil indah, yang mampu untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu. Dengan kasih sayang-Mu biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua dimanapun kami berada dengan urapan yang sama, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, menolong, menghapus air mata dan lain-lain sampai menyempurnakan kami semua. Kami percaya Tuhan. Terima kasih syukur hanya kepadamu Tuhan, dan kami Tuhan tidak akan ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang memeluk kami, Tuhanlah yang memberikan yang terbaik bagi kami mulai sekarang, masa depan yang indah sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi, lewat apapun juga kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan lawat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 masih kita pelajari, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Ayat 1 kita baca, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Puji Tuhan. Ya, jadi pengikutan kita kepada Yesus, pengikutan kita kepada Yesus yang adalah anak domba Allah, adalah pengikutan yang ditandai 7 kali percikan darah. Wahyu 14 ini 7 kali percikan darah. Ya, 7 kali percikan darah sengsara bersama Yesus, sehingga tidak bisa dijamah oleh setan, tidak bisa dijamah, tidak bisa dihalangi oleh setan, sehingga pasti terjadi peningkatan. Pasti terjadi peningkatan kualitas, ya, peningkatan kualitas rohani, kesucian, juga urapan, pemakaian Tuhan, juga berkat-berkat semua meningkat sampai kualitas sempurna. Sampai kualitas sempurna Bukit Sion, sampai kualitas sempurna. Mempelai wanita itu 144.000 orang, itu inti mempelai wanita dari Israel, ditambah nanti kelengkapan dari bangsa kafir semua. Itu mempelai wanita Bukit Sion. Ya, itulah pengikutan kita, naik terus, naik ke Bukit Sion sampai sempurna seperti Yesus, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita bersama dia selamanya. Puji Tuhan. Ayat 2 sampai ayat yang kelima ada 7 fakta pengikutan kita. 7 fakta pengikutan gereja Tuhan yang ditandai percikan darah sampai kesempurnaan, sampai Bukit Sion. 1 sampai 6 sudah kita pelajari. Sekarang yang ke-7, ayat yang ke-5. Ya, mari kita baca Wahyu 14 ayat yang ke-5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ini fakta yang ke-7.
Saudara, fakta ketujuh, mereka tidak berdusta, tidak terdapat dusta, tidak berdusta. Sama dengan tidak bercela atau sempurna. Ya, tidak terdapat dusta, dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, sama dengan tidak berdusta, saudara, atau ya tidak berdusta sama dengan tidak bercela atau sempurna. Saudara. Jadi ukuran kesempurnaan adalah tidak berdusta, bukan berdusta sampai nanti tidak bercela. Jadi ukuran kesempurnaan adalah mulainya tidak berdusta, bukan pendusta, sampai tidak bercela, tidak salah dalam perkataan, tidak bercela, tidak salah dalam perkataan. Nah, itu puji Tuhan. Mari sekarang kita belajar apa pendusta itu. Pengertian berdusta atau pendusta, pengertian rohani berdusta atau pendusta. Nomor satu, kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah ini, jadi pendusta sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak mengasihi sesama, membenci bahkan ya, tidak mengasihi sesama, bahkan membenci sesama. Nah itu, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sekalipun sudah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengikut Tuhan, tapi kalau tidak mengasihi sesama sama dengan membenci sesama, itu pendusta. Berarti sama dengan kalau tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Tuhan. Sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan sama dengan tanpa kasih. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan tanpa kasih. Nah, di dalam Alkitab, kasih itu digambarkan matahari. Tanpa matahari, tanpa kasih sama dengan tanpa matahari. Tanpa matahari. Nah, itu nomor satu, pendusta, tanpa kasih, membenci sesama, tidak mengasihi dan tidak mengasihi Tuhan. Itu pendusta, tanpa matahari. Yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke 1 Yohanes 2 ayat yang ke 22, 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi Kristus? Dia adalah anti Kristus, anti urapan Roh Kudus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi pendusta yang kedua adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyangkal Yesus, menyangkal Kristus, menyangkal Yesus, menyangkal Kristus lewat perkataan seperti Petrus, oh tidak, aku tidak kenal dia, jelas. Tapi juga lewat perbuatan, lewat perkataan dan perbuatan bisa menyangkal. Ya, nah itu. Ya, kita lihat di surat Titus, kalau lewat perkataan sudah tahu Petrus ya menyangkal. Oh, enggak kenal Yesus. Ya, seringkali kita mungkin ada orang, juga kita makan di depan orang, di depan teman, biasanya berdoa, ada teman, ya malulah enggak berdoa kita. Itu sama, itu menyangkal Tuhan lewat perkataan, nggak mau ngomong, nggak mau berdoa. Ya memang jangan berdoa sampai Yesus makanan ini, ya biasa berdoa dalam hati juga boleh, nah itu, tapi kita seringkali malu, sungkan, nah itu seringkali ya. Nah, Tuhan tolong kita. Sekarang lewat perbuatan juga, seringkali menyangkal Kristus lewat perbuatan. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, menyangkal Yesus dengan perbuatan. Saudara, menyangkal Yesus dengan perbuatan, yaitu berbuat jahat, durhaka, berbuat jahat, ya, sampai membalas kejahatan dengan membalas kebaikan dengan kejahatan. Tidak bisa berbuat baik. Nah itu
orang menyangkal Yesus dengan perbuatan, ya, yaitu selalu berbuat jahat, durhaka, ya, sampai dengan membalas kebaikan dengan kejahatan. Nah, itu sudah tidak bisa berbuat baik, memang itu. Sudah tidak bisa berbuat baik. Orang membalas kebaikan dengan kejahatan itu ya sudah tidak bisa berbuat baik lagi, ya. Tidak bisa berbuat baik lagi, sudah tidak bisa diharapkan, ya. Nah, itu sama dengan antikris, anti urapan, tanpa urapan Roh Kudus, tanpa urapan Roh Kudus, daging betul-betul. Nah, kalau Roh Kudus berbuat baik, kalau daging tuh selalu berbuat jahat. Nah, itu tanpa urapan Roh Kudus, sama dengan tanpa bintang. Dalam Alkitab Roh Kudus digambarkan bintang, ya, tanpa bintang. Nah, kita harus waspada. Saat-saat terjepit itu biasanya yang lebih parah. Saat-saat terjepit, saat-saat terdesak, seringkali terjadi penyangkalan. Saat terjepit dibilang apa saja. Nah, seringkali kita sakit, terjepit, wah tidak bisa, dokter bilang kedukun. Terjadi penyangkalan. Ya, saat sakit, terdesak, terjepit. Nah, itu saat tidak punya uang, terjepit, korupsi, mencuri. Nah, itu seringkali kita menyangkal. Hati-hati, ya. Tuhan tolong kita semua. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang, pendusta. Jadi pendusta pertama tanpa kasih, jaga, tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Tuhan, membenci sesama, tanpa kasih, tanpa matahari, itu pendusta. Yang kedua, pendusta itu tanpa urapan, menyangkal Yesus dengan perkataan, perbuatan, jaga, menyangkal Yesus tanpa urapan Roh Kudus, tanpa bintang. Yang ketiga, Efesus pasal yang surat Efesus pasal yang keempat ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, sebab kita adalah sesama anggota. Nah, ini ya, jadi pendusta sama dengan berkata-kata yang tidak benar. Berkata-kata yang tidak benar sama dengan tidak ada kaitan dengan firman Allah. Nah, kebenaran itu hanya satu, firman Allah. Itu kebenaran. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, jadi berkata yang tidak benar, tidak ada kaitan dengan kebenaran, tidak ada kaitan dengan firman Allah, sama dengan tanpa firman Allah, tanpa penebusan. Nah, itu firman Allah. Alkitab itu, itu mengandung angka 5, penebusan. Itu kelepasan dari dosa. Kalau perjanjian lama dimulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Kitab Musa, angka 5. Itu angka 5 luka Yesus, penebusan, kelepasan dari dosa. Nah, kemudian di perjanjian baru dimulai dengan Injil Yohanes, nah itu surat 1 Yohanes, 2, 3 Yohanes, 4 sudah ya. Kemudian ditambah Wahyu. Ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Perjanjian lama ditulis oleh Musa 5 kitab. Perjanjian baru ditulis oleh Rasul Yohanes juga 5 kitab, mengandung penebusan, kelepasan dari dosa untuk kita masuk kerajaan surga, kekal, hidup kekal. Musa melihat surga. Kenapa kok Musa yang dipilih? Musa melihat surga. Nah, Rasul Yohanes melihat surga juga. Nah, itu untuk masuk surga, ketebusan, penebusan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu tanpa penebusan, tanpa bulan. Tanpa bulan. Ya, tanpa bulan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi kalau disimpulkan semua, ya, jadi pendusta adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan tanpa matahari, tanpa kasih, tanpa bulan, tanpa penebusan, tanpa firman Allah, dan tanpa Roh Kudus, tanpa bintang. Tanpa bintang sama dengan tanpa Roh Kudus. Nah, itulah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Hati-hati. Bukan jaminan sudah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bukan jaminan, saudara, tetapi harus
Hati-hati, jangan jadi pendusta. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan pendusta, ya tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, sebab dia tanpa matahari, bulan bintang, hidup dalam kegelapan. Sampai kegelapan paling gelap nanti, binasa selamanya. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Nah ini akibatnya sekarang. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak punya matahari, bulan bintang, tidak punya kasih, tidak punya firman, tidak punya Roh Kudus, akibatnya. Ya, pertama, Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari. Nah, ini mempelai wanita. Berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, ini saudara, ini terang dunia. Nah, Yesus, akulah terang dunia, kamu juga terang dunia. Tapi kalau tidak punya matahari, bulan bintang, akibat pertama tidak bisa menjadi terang dunia seperti Yesus. Tidak bisa menjadi terang dunia seperti Yesus. Ya, berarti tidak bisa menjadi terang di dalam rumah tangga. Tidak bisa menjadi pelita di dalam rumah tangga. Terang di dalam rumah tangga. Kalau dia suami, dia pasti tidak mengasihi istri. Kasar sama istri, pukul istri. Nah, itu tidak punya matahari, bulan bintang. Kalau dia istri tidak tunduk pada suami, melawan suami. Kalau dia anak tidak taat, tidak dengar-dengaran pada orang tua yang benar. Nah, itu sehingga terjadi kegelapan dalam rumah tangga. Terjadi kegelapan dalam rumah tangga. Pertengkaran, percekcokan, KDRT, kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, nanti kawin cerai, kawin mengawinkan, hancur, kawin campur juga itu gelap, gelap dengan gelap. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tapi kalau dia hidupnya gelap tanpa matahari bulan bintang, yang dengan gelap. Nah itu, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan terjadi semua. Nah itu. Ya, tidak bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Nah itu, saudara. Kemudian tidak bisa menjadi terang di depan semua orang. Itu di Matius 5 semua itu ya. Boleh kita baca, tidak bisa menjadi terang di depan orang. Matius pasal yang kelima kita baca. Matius pasal 5, saudara, ayat yang ke 14 mulai. Kamu adalah terang dunia. Nah itu nanti ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Nah ini kita tidak bisa menjadi pelita dalam rumah tangga kalau hidup gelap itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang di depan orang, di kantor, di sekolah, berbuat baik. Hanya berbuat baik, di gereja, di mana, hanya berbuat baik. Itu terang di depan semua orang. Di mana saja kita berada. Nah, tapi kalau tidak punya matahari, bulan bintang, tidak bisa menjadi terang di depan orang. Tidak bisa berbuat baik. Nah, seperti tadi, hanya berbuat jahat. Bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan. Nah, itu tidak bisa menjadi terang. Itu gelap. Tanpa matahari, bulan bintang. Sampai terakhir, ayat 14, kamu terang dunia. Tidak bisa menjadi terang dunia. Tidak bisa menjadi terang dunia. Nah itu, tidak bisa menjadi sama seperti Yesus. Tidak bisa menjadi terang dunia seperti Yesus. Nah itu, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, Tuhan tolong semuanya. Hidup dalam kegelapan berarti. Kalau tidak bisa jadi terang dalam rumah tangga, tidak bisa jadi terang di depan orang, tidak bisa menjadi terang seperti Yesus, lalu apa? Hidup dalam kegelapan dunia. Nah, hidup dalam kegelapan dunia. Letih lesu, beban berat, susah payah, itu kutukan. Letih, coba hidup dalam gelap, mau melangkah, awas, hati-hati. Mau ini, hati-hati. Nah itu, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata. Nah itu seterusnya.
Nah, ini kalau tidak bisa hidup dalam terang, ya berarti hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Tidak bisa menjadi terang. Nah, itu ya, hati-hati ya. Itu nomor satu ini. Artinya apa kalau tidak punya matahari bulan bintang? Tidak bisa menjadi terang dunia seperti Yesus. Nah, itu akibatnya. Ya, itulah hidup dalam kegelapan, letih lesu, ban berat, kutukan. Kalau dibiarkan, ya, ketinggalan saat antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ketinggalan saat antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Berarti kita, saudara, tidak ikut penyingkiran ke padang gurun. Kita diinjak-injak oleh antikris, disiksa sampai dipancung kepalanya oleh antikris. Ini kalau tidak mau jadi terang. Nah, tadi hidup dalam gelap, sekarang ini sudah letih lesu. Kalau antikris datang lebih lagi harus menghadapi aniaya antikris sampai dipancung kepalanya. Lebih lagi kalau Tuhan datang. Nah, ini saudara, nah, tidak bisa sempurna seperti Yesus. Sehingga ketinggalan saat Yesus datang kembali kedua kali di awan permai. Kita masuk di dalam kegelapan paling gelap selama-lamanya. Binasa di neraka selama-lamanya. Itu akibat pendusta. Sederhana mungkin, kalau soal dusta ini ya sudah biasa sehari-hari itu. Berdagang ya dusta. Apa ya dusta? Biasa itu. Tapi akibatnya fatal. Tidak bisa menjadi terang dunia, itu fatal. Gelap. Hidup dalam kutukan. Saat antikris ketinggalan, dia harus berhadapan dengan antikris. Saat Yesus datang ketinggalan, dia harus di neraka. Gelap selama-lamanya. Kegelapan paling gelap. Itu akibat pertama. Nah, hati-hati. Nah, gimana ini menanggulanginya supaya tidak gelap? Oleh sebab itu ya, kita harus tergembala dengan benar dan baik. Oleh sebab itu kita harus tergembala dengan benar dan baik. Selalu berada di kandang penggembalaan. Nah, ini harus menjadi tekanan hidup. Mau terang atau mau gelap. Nah, mau di kandang terang, di luar kandang gelap. Itu saja. Termasuk kami gembala, termasuk kami rasul, nabi, guru, penginjil, semua. Pemain musik, semua apa? Tim doa, pembukaan, apa semua. Kalau di dalam penggembalaan, tergembala dengan benar baik, di kandang terang. Kalau di luar kandang gelap. Seperti di Gosyen dulu. Seperti di Gosyen. Kalau di Gosyen terang. Kalau di luar Gosyen, gelap sampai bisa diraba. Lah itu antikris nanti. Gelap bisa diraba. Nah itu, tinggal pilih kita. Mau di mana? Dalam terang seperti Yesus atau dalam gelap seperti setan? Dalam penggembalaan atau di luar penggembalaan? Tegas saja. Ayo, selalu berada di kandang penggembalaan, ruangan suci. 3 macam alat, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Sudah itu harga mati, harus. Mau terang, mau gelap. Tidak ada saya tengah-tengah remang-remang, tidak ada. Terang-terang sekali nanti matahari bulan bintang. Wah, bayangkan kalau ada matahari bulan bintang, terang bagaimana itu? Sudah full. Nah, tapi kalau tidak ada matahari bulan bintang, gelap full. 100%. Surga, neraka. Itu saja. Ayo, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Perhatikan, pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dengan karunia, urapan dan karunia. Kalau ini ditekuni, satu waktu akan menjadi karunia Roh Kudus, akan menjadi mahkota 12 bintang. Nah, ada bintang. Nanti jadi sempurna itu. Dari pelita emas ini, saudara, dari pelita emas kalau dilanjutkan nanti menjadi tongkat Harun yang bertunas, berbunga, berbuah. Sampai puncaknya menjadi mahkota 12 bintang. Nah begitu. Urapan Roh Kudus, karunia Roh Kudus meningkat terus dalam penggembalaan. Nah, Tuhan tolong. Kemudian meja roti, sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Nah itu
Saudara, kalau ditekuni, saudara, dari meja roti sajian akan menjadi, saudara, buli-buli emas berisi mana? Buli-buli emas berisi mana itu di dalam tabut perjanjian semuanya. Kemudian akan menjadi, saudara, bulan akan menjadi bulan. Nah, itu penebusan, iman sepenuh, penebusan sepenuh. Nah, bulan di bawah kaki mempelai. Itu tadi. Ya, nah, Tuhan tolong semua. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian, doa, penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasihnya. Kalau ditekuni akan menjadi dua loh batu, kasih itu dua loh batu. Kalau ditekuni terus akan menjadi selubung matahari, selubung matahari. Nah itu, saudara, semoga kita bisa mengerti akan menjadi selubung matahari. Nah disinilah. Jadi di dalam kandang penggembalaan ini, saudara, di dalam kandang penggembalaan atau ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, maka kita akan tampil sebagai terang yang meningkat bertambah-tambah. Nah itu tadi Matius 5 itu, terang yang bertambah-tambah, mulai di dalam rumah tangga, terang di dalam rumah tangga, pelita kecil. Suami mengasihi istri, biar tidak kaya mungkin, tapi mengasihi istri tidak kasar. Itu tugasnya suami, bukan suami kaya miskin, bukan. Mengasihi istri itu baru suami. Suami kaya, kalau hanya orang kaya belum tentu suami. Kasih makan, kasih ini belum tentu suami. Nah, kalau suami biar kaya, biar miskin, tapi bisa mengasihi istri seperti diri sendiri, tidak berlaku kasar. Istri juga pinter masak, pinter ini boleh, tapi belum tentu istri koki bisa. Maaf ya. Nah, tapi kalau tunduk kepada suami, itu istri, baru istri. Tunduk kepada suaminya sendiri, itu istri. Anak juga taat dengar-dengaran pada orang tua. Sampai terang di depan orang, berbuat baik selalu, menjadi berkat bagi orang lain, meningkat. Sampai terang dunia seperti Yesus. Wahyu 12 ayat 1 tadi. Perempuan dengan matahari, bulan, bintang, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku, tidak bercelah, takkan kekurangan, tidak bercelah. Ah itu terpelihara dengan berlimpah-limpah. Itulah penggembalaan. Terpelihara secara jasmani berlimpah, mengucap syukur, terpelihara rohani dalam kepuasan, ketenangan, mengucap syukur, dan sampai takkan kekurangan, tidak bercelah, tidak bercelah. Matahari, bulan, dan bintang. Ah, puji Tuhan. Ayo, jangan jadi pendusta. Digembalakan. Lidah ini harus digembalakan. Jangan jadi pendusta. Ya, Tuhan tolong kita. Ini lidah paling liar. Kalau di Yakobus binatang liar, binatang buas sudah ditaklukkan oleh manusia. Tapi siapa bisa menaklukkan lidah? Nah itulah penggembalaan. Hanya penggembalaan bisa. Lewat penggembalaan ada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu yang mampu mengendalikan lidah kita sampai tidak berdusta. Menjadi terang. Ya, puji Tuhan. Itu akibat pertama tadi. Akibat pertama kalau kehilangan matahari, bulan, bintang, pendusta, maka dia hidup gelap. Oleh sebab itu ayo dapatkan terang di dalam penggembalaan. Yang kedua, akibat kedua sekarang. Tanpa matahari, bulan, bintang, pendusta. Akibat yang kedua. Akibat kedua. Kisah Rasul pasal yang ke-27. Akibat yang kedua. Kisah Rasul 27. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri lagi. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari, bintang tidak kelihatan. Yang kelihatan angin badai. Nah itu. Jadi akibat kedua, kalau tidak ada matahari, bulan,
dan bintang, maka hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang pendusta, tidak ada matahari, bulan, bintang, akan mengalami badai di lautan dunia. Akan mengalami badai di lautan dunia. Nah, ini kita harus hati-hati. Saudara, mengalami badai di lautan dunia ini. Saudara, bentuknya dalam bentuk pencobaan, masalah-masalah di segala bidang, keuangan, ya, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Saudara, mengalami badai di lautan dunia, bentuknya dalam pencobaan, masalah di segala bidang yang mustahil, ya. Kemudian juga menghadapi terpaan angin ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan, palsu yang menyesatkan, ya. Kemudian juga, ya, dosa-dosa, gelombang dosa-dosa sampai puncak dosa yang menenggelamkan. Gelombang dosa-dosa sampai puncak dosa. Nah, itu, saudara. Nah, ini yang kita hadapi semuanya. Pencobaan, pengajaran palsu, dosa-dosa. Nah, itu berasal dari setan. Ini yang namanya badai maut. Setan, saudara, setan menghantam perahu kehidupan kita, perahu nikah, perahu pelayanan, semua itu. Ya, setan menghantam perahu kehidupan kita, perahu nikah, perahu pelayanan dan lain-lain dengan badai maut di lautan dunia, dengan badai maut di lautan dunia ini, saja. Sehingga maksudnya perahu kehidupan kita, perahu nikah, perahu pelayanan menjadi tenggelam. Itu maksudnya setan, menjadi tenggelam di lautan dunia, menjadi tenggelam di lautan dunia. Sampai tenggelam di lautan api belerang, neraka selama-lamanya. Tenggelam di lautan dunia, sampai tenggelam di lautan api belerang selama-lamanya. Nah, itu, saudara. Nah, Tuhan tolong, bukti sudah tenggelam. Nah, ini kalau gelap ya tenggelam pasti. Ya, bukti tenggelam, bukti kita dalam keadaan tenggelam. Pertama, nah ini menghadapi pencobaan, kecewa. Tadi itu di Kisah Rasul 27 ayat 20, setelah berapa hari lamanya baik matahari maupun bintang tidak kelihatan, angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Putus harapan, kecewa, putus asa, putus harapan, akhirnya tinggalkan Tuhan. Nah, itu tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah pelayanan. Nah, itu percuma. Nah, itu. Nah, hati-hati. Ini sudah bukti tenggelam. Saat kita menghadapi sesuatu sudah putus asa, itu maunya setan. Itu maunya setan. Ya, supaya tenggelam, putus asa, putus harapan, kecewa, putus asa, putus harapan, tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah pelayanan. Nah, setan menang. Sudah, itu sudah tenggelam di lautan dunia ini, tenggelam sampai tenggelam di lautan api dan belerang. Sudah tenggelam dia. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian bukti lagi, berbuat dosa sampai puncak dosa. Nah, itu tadi berdusta dan sudah sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan tadi itu. Percabulan di segala bidang, ya, antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah. Itu laki-laki, perempuan, nah itu pada diri sendiri, percabulan, macam-macam, tontonan, semua nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, itu semua terjadi. Ya, itu sudah tenggelam. Berhasil, enggak tenggelam, tinggal tunggu waktu tenggelam, betul-betul hancur, betul-betul hidup. Ya, Tuhan akan tolong kita semua. Dan, nah itu saudara, mulai bimbang, seperti Petrus bimbang. Ya, kalau engkau Tuhan, ayo suruh aku berjalan di atas air yang bergelombang. Ayo datang, nah, bisa. Lawan gelombang bisa. Tapi ketika angin, tiupan angin, mulai rasa bimbang, takut. Gelombang dia jalan, gelombang pencobaan dia jalan. Ya, banyak
hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menghadapi pencobaan sakit, pencobaan ekonomi, teguh. Ya, teguh, puasa saya, ini saya. Bagus itu. Nggak ragu seperti Petrus, jalan, air bergelombang jalan. Tapi bahaya, anginnya ini. Takut. Pengajaran palsu. Hati-hati. Ya. Ini jadi bimbang, ragu terhadap firman pengajaran benar yang sudah menjadi pengalaman hidup kita. Karena tiupan angin pengajaran palsu. Angin ajaran. Seperti Hawa. Pengajaran benar, semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali satu. Itu pengajaran benar. Sudah terbukti menjadi pengalaman hidup sudah sekian lama. Enak hidupnya. Ketika ada suara ular, mulai ragu. Ini yang banyak bahaya. Jangan bilang cuma satu kali loh, Hawa satu kali. Hawa satu kali saja. Gak baca, satu kali. Bukan nanti besok pagi ketemu lagi dengan ular, lusa ketemu lagi. Bukan satu kali saja. Banyak saya heran, hamba Tuhan, cuma satu kali kok. Nggak apa-apa satu kali dengar yang nggak benar. Habis. Cuma ingin tahu satu kali. Loh ini Hawa loh, satu kali. Hati-hati, jangan memberi kesempatan untuk mendengar ajaran. Bukan berarti cuma ini, orang ini yang benar. Salah. Yang benar itu Alkitab. Manusia tidak ada yang benar. Alkitab yang benar. Alkitab yang benar. Ya, makanya ayat harus menerangkan ayat. Itu pengajaran benar. Rumus menerangkan rumus, ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Nah, itu dibukakan, diwahyukan. Bukan diterangkan ilmu ini, ilmu itu, bukan. Bukan. Tapi betul-betul ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Ayo hati-hati kalau sudah bimbang, mendua hati dengar sana sini, saya gampang saja. Ya. Begini, di situ kita mendengar begini, di situ begitu, begini tuh, sudah bingung, sudah nak ngerti itu sebenarnya, sudah bingung, gitu. Ya, akhirnya tinggalkan firman pengajaran yang benar, tinggalkan firman pengajaran, itu menyangkal Tuhan. Ya, inilah sudah tenggelam, Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Jalan keluarnya. Nah, tadi akibat pertama kalau pendusta tanpa matahari tidak jadi terang lagi, hidup gelap. Ya, jalan keluarnya ada, tergembalalah mulai sekarang untuk hidup dalam terang, tergembala dengan benar dan baik. Yang kedua, akibat kedua, badai datang. Yang menenggelamkan kita. Jalan keluarnya, ayo kita pelajari. Di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 22 mulai. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah ini malaikat tampil. Mana malaikat? Mau tunggu nanti, semoga nanti malam mimpi malaikat. Bukan itu. Malaikat itu adalah gembala. Ini karena tadi malam seorang malaikat dari Allah. Sekarang tuliskan kepada malaikat jemaat Efesus, malaikat. Nah ini firman penggembalaan. Nah ini jalan keluarnya, firman penggembalaan. Kita harus dengaran pada suara gembala. Firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar, yang diulang-ulang. Nah itu makanan. Kenapa diulang? Makanan. Kalau tidak diulang camilan. Nah, itu.
Kalau camilan kan tidak diulang, tiap hari mau makan es terus. Wah, bisa batuk. Camilan. Sekali-kali kita kepingin makan es. Tapi kalau makanan tiap hari, pagi, siang, malam malah diulang. Tiap hari diulang. Nah itu. Ayo, ini saudara ya. Ini. Jadi jalan keluarnya kita harus dengar-dengaran pada suara gembala. Suara asing kita lari. Bukan cuma tidak mau mendengar, lari. Jangan sok kuat. Ada yang coba saya dengar. Nanti tulang saya buang, daging saya makan. Ya, akhirnya tulangnya yang lebih enak. Karena tulang rawan. Lebih enak. Nah itu. Sering kali. Mari terhadap suara asing. Suara asing itu yaitu firman yang tidak senada dengan Alkitab, tidak senada dengan firman penggembalaan yang kita terima. Itu suara asing, lari. Kalau domba itu lari, bukan cuma tidak mau mendengar, lari dari suara asing, lari. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian yang kedua, ini yang pertama malaikat, firman. Yang kedua di ayat kita baca ayat yang ke-33 mulai. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Mereka pun makan juga. Puji Tuhan. Sampai 14 hari tidak makan. Kemudian hari ke-14 Paulus tampil, ayo kita makan. Dia memecah-mecah roti untuk makan. Nah ini apa? Saudara, itu ingat hari ke-14, ingat Paskah. Saudara, waktu Israel merayakan Paskah pertama kali mau keluar dari Mesir. Saudara, nah itu domba dikurung sampai hari ke-14 lalu disembelih lalu dimakan dan seterusnya. Saudara, ini jadi Keluaran pasal yang ke-12, Keluaran pasal 12 ayat 5 mulai. Anak dombamu itu harus jantan tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Disembelih, dibakar, darahnya dioleskan di pintu, kemudian dagingnya dibakar, dimakan. Itu makanan hari ke-14 sama dengan makanan Paskah. Sekarang pemecahan roti itulah perjamuan suci, korban Kristus. Makanan kita dua, tadi suara gembala, suara malaikat, suara gembala, firman penggembalaan, itu makanan. Ya, kita mendengaran makan firman penggembalaan. Yang kedua, itulah makanan Paskah. Itulah korban Kristus atau perjamuan suci. Korban Kristus atau perjamuan suci. Oh puji Tuhan. Mari, jika kita menghadapi badai lautan dunia, ayo jangan ragu masuk ketekunan kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Di situ ada makanan hari ke-14, makanan Paskah. Untuk menghadapi badai lautan dunia ini. Firman pengajaran ada yang diulang-ulang dan juga saudara, korban Kristus perjamuan suci. Ayo bersaksi. Ya, itu jangan cuma menggosipkan orang dalam masalah. Ya, ini keluarga kita dalam masalah kita cuma bergosip atau bersyukur. Oh, kapok. Wah, enak. Janganlah. Ayo bersaksi. Saya tadi terima firman menghadapi badai. Ayo makan firman pengajaran yang diulang-ulang, firman suara malaikat, firman penggembalaan. Ayo makan perjamuan suci. Ayo ikut perjamuan, ikut kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci penting menghadapi badai lautan dunia. Tuhan akan tolong kita, tidak akan tenggelam.
Tuhan akan tolong kita semua. Saudara, puji Tuhan. Apa yang terjadi setelah makan? Kuatlah hati mereka semua. Ayat 36. 35 makan, 36 maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Nah ini, jika kita makan firman pengajaran benar yang diulang, suara malaikat, firman pengembalaan ditambah perjamuan suci, maka kita akan menjadi kuat teguh hati dalam menghadapi badai lautan dunia ini. Kuat teguh hati, tidak tenggelam, kuat teguh hati. Nah itu makanan. Kalau setan mau menenggelamkan, kalau Tuhan mengizinkan badai gelombang terjadi supaya kita makan firman pengajaran yang benar yang diulang, makan perjamuan suci, menghargai korban Kristus, sehingga kita menjadi kehidupan Kristen yang kuat teguh hati, tahan uji, tahan banting, seperti mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Itu maksudnya Tuhan. Kalau setan mau menenggelamkan dengan badai, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi badai supaya kuat teguh hati, betul-betul kuat dan teguh hati. Puji Tuhan. Apa itu kuat teguh hati? Lawan katanya, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak putus harapan, tidak tinggalkan Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Satu, tetap pegang teguh pengajaran yang benar dan taat dengar-dengaran, sehingga tidak berbuat dosa, apalagi puncak dosa. Tidak berbuat dosa sampai puncak dosa. Ini kuat teguh hati. Saat menghadapi pencobaan apa saja, tidak kecewa, tidak, mengucap syukur. Yang baik aku sudah terima Tuhan, sekarang yang tidak baik juga aku harus terima. Mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, tetap pegang teguh pengajaran benar, yakin dan praktekkan taat, sehingga kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat puncaknya dosa, kita tetap hidup benar, hidup suci. Jaga itu. Itu, saudara, ucapan syukur, hidup benar, hidup suci. Itu kuat teguh hati. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, apapun yang kita hadapi. Jangan mengurangi kesetiaan. Percuma aku tidak ditolong. Jangan. Tuhan akan tolong kita semua. Tetap setia berkobar. Dan tetap percaya berharap Tuhan. Jangan beralih pada yang lain. Dukun-dukun, manusia siapa, jangan. Tetap percaya berharap Tuhan. Jadi ke dokter tidak boleh. Boleh, silakan. Tetapi tetap kita yakin yang menyembuhkan adalah kuasa Tuhan. Belas kasih Tuhan. Itu. Minum obat boleh. Tapi kita yakin saat minum obat, kuasa Tuhan ada di dalamnya. Menyembuhkan kita semua. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita. Percaya hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan akan ulurkan tangan kepada kita. Hasilnya Tuhan mengulurkan tangan belas kasih kepada kita. Sehingga sehelai rambut tidak akan hilang. Ayat 34, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Tidak seorang pun. Inilah Tuhan mengulurkan tangan kepada kita sehingga sehelai rambut tidak hilang. Sehelai rambut aja tidak hilang. Ini berarti Tuhan sedang memperhatikan, memperdulikan, bergumul, mengulurkan tangan belas kasih kepada kita. Betul-betul. Begitu teliti, sehelai rambut tidak hilang. Sehelai rambut tidak hilang. Artinya, sehelai rambut tidak hilang artinya kita selamat. Itu tidak dihukum, tidak binasa. Kita selamat itu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Kita selamat sama dengan tidak dihukum, tidak binasa. Selamat, tidak dihukum, tidak binasa. Tidak dalam kegelapan paling gelap neraka, tidak bisa. Itu yang jelas. Satu, sehelai rambut tidak akan jatuh. Yang kedua, tidak akan hilang. Perlindungan
Tangan belas kasih Tuhan sanggup menyelamatkan, satu. Tangan belas kasih Tuhan sanggup melindungi, memelihara kita. Yang kecil tak berdaya, selai rambut tak ada harga. Mungkin wah tak punya ijazah dia, wah begini dia. Tidak apa-apa. Kalau memang sudah begitu keadaannya, saudara, ayo ya ikuti dengan tergembala, ikuti dengan makanan hari ke-14. Kuat teguh hati. Itu saja. Ada dalam pusat perhatian Tuhan. Tuhan memperhatikan, memperdulikan kita, bergumul untuk kita, mengulurkan tangan kepada kita untuk saudara sehelai rambut tidak hilang. Nah, ini perlindungan pemeliharaan Tuhan, melindungi, memelihara kehidupan kita kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia hari-hari ini, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Badai paling besar nanti waktu antikris berkuasa di bumi 3,5. Tetap kita di sana bertahan. Tetap kita disingkirkan ke padang gurun. Jauh dari mata antikris. Sehingga kita hidup dipelihara oleh Tuhan lewat firman pengajar benar dan perjamuan suci. Makanan ke-14. Di tengah badai gelombang yang dahsyat, paling dahsyat di dunia, antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita disingkirkan ke padang gurun, tetap dipelihara makanan ke-14 dalam penggembalaan. Tuhan tolong kita semua. Ya, semoga kita. Kemudian selanjutnya, tangan belas kasih Tuhan mampu menolong kita. Selai rambut tidak hilang, mau dicabut, mau ini tidak bisa. Tidak pernah jatuh, tidak pernah hilang, mau dicabut, mau ini tidak bisa. Tangan belas kasih Tuhan sanggup menolong kita, menyelesaikan, menolong kita yang kecil tak berdaya, menyelesaikan semua masalah yang mustahil, yang besar, yang mustahil selesai pada waktu. Oh Tuhan tolong kita. Yang terakhir, saudara, yang keempat, utuh, tidak sehelai rambut, tidak jatuh, sama dengan utuh, sempurna. Utuh sempurna. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi, disucikan, diubahkan sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan, itu sempurna. Kita menyambut kedatangannya Yesus kedua kali di awan permai, sorak-sorai haleluya. Sorak-sorai haleluya bersama Tuhan. Ya, itu ayatnya Yakobus 3 ayat 2 tadi. Ya, itu tidak berdusta, tidak bercelah, sempurna, tidak salah dalam perkataan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tidak salah dalam perkataan. Mulai tidak berdusta dulu, sampai tidak salah dalam perkataan. Itu sempurna. Lalu kalau sudah sempurna, tidak salah perkataan, hanya satu kata, haleluya. Wahyu 19 itu ayat 6 dan 7. Kalau Yesus datang sorak-sorai haleluya. Ya? Mari Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Sorak-sorai haleluya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang dasar kata haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap. Kita sempurna bisa menyambut kedatangan Yesus. Pada waktu Yesus datang kedua kali, kita menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai dengan sorak-sorai haleluya. Satu kata, seluruh dunia sama, satu bahasa, satu kata. Dulu memang di Kejadian itu kita satu bahasa semua. Tapi karena Menara Babel kacau, ada bahasa ini sekarang. Tetapi nanti di awan-awan permai, jangan Menara Babel, percuma tidak sampai di awan permai. Caranya Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Tergembala, jangan jadi pendusta, tergembala. Ayo hargai korban Kristus, makan firman penggembalaan korban Kristus, kuat teguh hati. Itu lebih dari Menara Babel, lebih tinggi sampai di awan-awan permai. Dengan satu logat lagi, satu bahasa lagi. Satu bahasa. Oh puji Tuhan, haleluya, bahasa surga, haleluya. Di surga juga haleluya. Haleluya.
Dan kita masuk ke Firdaus. Kita masuk perjamuan kawin anak domba. Nikah, pelita pertama, terang pertama dalam nikah. Nah ini, dalam nikah. Kemudian di Firdaus 1000 tahun. Sampai di Yerusalem baru, terang kekal selama kota di atas gunung. Yerusalem baru, kota di atas gunung, terang selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari, biar kita berusaha menjadi terang. Sehelai rambut, kalau sudah menjadi terang, sehelai rambut pun tidak jatuh, tidak hilang. Sekecil apapun kita mendapat perhatian Tuhan. Kepedulian Tuhan yang besar sampai uluran tangan Tuhan. Dia bergumul, kita bergumul, dia bergumul untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Ayo, jangan takut menjadi selai rambut. Saya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Ayo, asal ada fakta-fakta tidak berdusta, hidup dalam terang. Ya apa? Caranya di kandang tergembala betul. Dan makan makanan hari ke-14, makan Paskah, firman pengajaran suara gembala yang diulang-ulang, dan juga korban Kristus perjamuan. Hargai, kuat, teguh hati. Sudah, Tuhan akan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Allah peduli, Allah peduli. Mari. Haleluya. Pelayan perjamuan suci akan siap sedia. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan sekali lagi dengan haleluya kur. Jangan ragu, jangan bimbang. Tak akan pernah dibiarkannya selai rambut, tidak dibiarkan. Ayo, ada yang mengangkat tangan, serahkan selai rambut ini yang tak berdaya. Sekali lagi, sampai yakin, tak akan pernah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 Yesus.
Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Banyak kesalahan kekurangan kami Tuhan. Tapi mau kembali kepada terang dalam penggembalaan Tuhan. Oh haleluya, terang dalam firman-Mu, dalam korban Kristus Tuhan. Kami kuat teguh hati menghadapi badai Tuhan. Haleluya. 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 Tetap berharap Tuhan. Haleluya. Sehelai rambut tidak akan hilang Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Oh haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Yesus haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sehelai rambut Engkau perhatikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mohon belas kasih-Mu. Mohon kemurahan-Mu. Mohon pertolongan-Mu Tuhan. Sampai kami tak bercelah. Sampai kesempurnaan. Turunkan tangan. Haleluya. Ditampilkan di Bukit Sion. Sampai di gunung besar lagi tinggi. Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci yang disediakan di rumah masing-masing saat ini. Kami percaya Tuhan, roti adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan memegang sehelai rambut kami Tuhan. Haleluya. Engkau sanggup melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami Tuhan. Sucikan, layakkan kami semua. Ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci di tempat kami masing-masing. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kurnya saja, kemudian perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita bangkit berdiri dengan letakkan di dada. Tak akan pernah dibiarkannya. Yang sangat lemah, mungkin hampir tenggelam, sudah tenggelam, angkat tubuhnya, tak akan pernah angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba percaya, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Rasul Paulus makan makanan ke-14, makan Paskah. Kuat teguh hati semua, tertolong di tengah badai. Kami juga Tuhan, kami percaya Engkau tolong kami semua. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat korbannya. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Hargai setetes darah Yesus bagi kita semuanya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan belas kasih Tuhan. Tangan berlubang paku bukan cuma menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa? Meneduhkan badai sampai menyempurnakan kita semua. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba, jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, Tuhan tolong semua letakkan di dada. Haleluya, dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bukan hanya sampai redahnya laut kita tertolong di lautan dunia, tapi sampai di awan-awan kita terangkat di awan, sampai di pelabuhan damai sejahtera Yerusalem baru. Gunung yang besar lagi tinggi. Angkat dua tangan, doakan keluarga semuanya, diri sendiri untuk bisa jangan ketinggalan saat Yesus datang. Tetap bisa terangkat bersama Dia selama-lamanya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Ya lawasa, haleluya, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan Tuhan di antara kami, keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Oh haleluya. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau pegang kami hari-hari ini sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan, berkati seluruh sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus di tengah badai lautan dunia ini. Tetap kami bersama Tuhan, Tuhan bersama kami selama-lamanya. Sehelai rambut tidak jatuh bersama Tuhan, utuh sempurna bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.